Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arwansyah. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 47 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021. Kali ini saya akan membahas tentang pelayanan publik. Saya bertugas sebagai perawat pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan merupakan salah satu rumah sakit rujukan di Provinsi Kalimantan Utara. Jika berbicara tentang rumah sakit, tak akan lepas keterkaitan tentang pelayanan publik. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang pelayanan publik, kita akan mengetahui dulu apa pengertian dari pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ada 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Yang pertama, organisasi penyelenggara publik. Yang kedua, penerima layanan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkaitan atau yang berkepentingan. Terus yang ketiga yaitu kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan yang prima itu ada 9. Yang pertama, partisipasif. Yang kedua, transparan. Yang ketiga, responsif. Yang keempat, tidak diskriminatif. Yang kelima, mudah dan murah. Yang keenam, efektif dan efisien. Yang ketujuh, aksesibel. Yang kedelapan, akuntabel. Dan yang kesembilan, berkeadilan. Prinsip-prinsip pelayanan prima antara lain: yang pertama, responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Sebagai perawat, kita senantiasa dituntut untuk proaktif dalam memberikan pelayanan terkait tentang keluhan pasien dan kebutuhan pasien selama dirawat. Kedua, membangun visi dan misi pelayanan. Kita senantiasa sejalan dengan visi dan misi rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan yang ada di rumah sakit. Yang ketiga yaitu menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan. Kami sebagai perawat senantiasa melaksanakan asuhan keperawatan berdasarkan dengan standar operasional prosedur yang berlaku di rumah sakit. Yang keempat yaitu pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Manajemen rumah sakit mengutarakan proaktif dalam memfasilitasi pelatihan-pelatihan kepada seluruh karyawan. Seperti contohnya pelatihan basic trauma, cardiac lab support, pelatihan perawatan luka, dan lain-lain. Yang kelima yaitu memberikan apresiasi kepada pegawai. Di dalam pelayanan publik, kita menerapkan nilai etika dan etiket. Etika adalah watak kesusilaan atau adat istiadat, sedangkan etiket adalah aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antar sesama manusia. Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN. Saya sebagai perawat, yang pertama yaitu sikap dan perilaku. Kita senantiasa bersikap sopan dan ramah kepada pasien. Yang kedua, ekspresi wajah. Kita harus memberikan senyum yang terbaik dan ekspresi wajah yang terbaik kepada pasien. Yang ketiga, penampilan harus rapi dan bersih. Yang keempat yaitu cara berpakaian. Kita harus berpakaian rapi. Dan yang kelima yaitu cara berbicara yaitu berbicaralah dengan sopan dan santun kepada pasien. Yang keenam itu mendengarkan. Dengarkanlah dengan baik keluhan-keluhan pasien dan segera melakukan tindakan berdasarkan dengan keluhan pasien. Yang ketujuh yaitu cara bertanya. Hindarilah pertanyaan-pertanyaan yang dapat menyinggung atau melukai perasaan pasien. Adapun manfaat dari etiket, yang pertama itu komunikatif. Dengan ini dapat membantu dan memudahkan mewujudkan BHSP, bina hubungan saling percaya antara perawat dan pasien. Yang kedua, interaktif di mana akan muncul interaksi pembicaraan yang baik tanpa harus ada melukai perasaan pihak lain.
Yang ketiga yaitu respectable, yaitu lebih menghargai, yaitu dengan adanya etiket kita akan lebih menjunjung tinggi nilai-nilai menghargai orang lain atau pasien. Yang keempat yaitu self confidence, yaitu memupuk rasa percaya diri dan keyakinan pada diri dalam kondisi apapun. Dalam situasi pandemi saat ini, tentu menjadi tantangan terbesar kita dalam melakukan pelayanan publik. Saya sebagai perawat merupakan salah satu garda terdepan dalam memerangi COVID-19. Saya dan kita harus tetap semangat melakukan pelayanan publik. Terutama saya sebagai perawat harus tetap semangat dalam merawat pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Tentu juga aktif dalam mensosialisasikan protokol kesehatan sesuai dengan surat edaran Kementerian Kesehatan dan ikut dalam mensukseskan program vaksinasi COVID-19 yang saat ini menjadi prioritas pemerintah demi untuk tercapainya Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, dan Indonesia bebas COVID-19. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.